Halo, bertemu lagi di channel ini With Yourself Travel ID. Kali ini saya akan update progres terkini di bulan November stasiun Cikarang. Dapat dilihat dari arah sebelah barat bahwa untuk double tracknya untuk bantalannya sudah digelar dan sudah terbentuk 4 jalur. Perkembangan di sini cukup cepat dibanding yang ke arah dari stasiun Bekasi. Mungkin ini jadikan prioritas. Nah, tapi yang di lintasan kereta ini belum terpasang relnya, apa mungkin tertutup oleh tanah karena belum aktif jalurnya. Untuk lintasan LHA-nya itu tiangnya sudah dipersiapkan, kemungkinan ke-8 jalur nanti di stasiun Cikarang akan menggunakan LHA. Itu akan jauh lebih bagus. Itu bantalan-bantalan rel yang lama kemungkinan tuh dicopot. Nah, di jembatan Sungai Cikarang, jembatan yang lama lebarnya lebih kecil dibanding jembatan yang baru ya teman-teman. Nah, itu juga bantalan dari jalur yang lama sebelah utaranya. Nah, ini sudah terlihat jelas kanopinya sudah terpasang, tiangnya walaupun atapnya belum terpasang. Wah, kerangka untuk hall stasiun di atas sudah terpasang hingga arah utara. Wah, ini perkembangan yang cukup bagus karena cukup cepat nih stasiun Cikarang, istilahnya gercep ya. Ini kita di jalur 1. Nah, kalau jalur 1 sudah lama jadi. Nah, itu sudah atapnya hallnya sudah ke jalur 4 dan jalur 5. Wah, cepat banget. Nanti kita akan melihat dari atas, kemungkinan sudah dibeton nih teman-teman. Karena semakin kesini penumpang di stasiun Cikarang makin banyak, dan saya yang bingung kenapa kanopinya nggak diteruskan aja sampai ujung ya. Sayang banget karena bisa kena hujan, apalagi kalau cuaca seperti sekarang ini cenderung musim hujan, jadi kasihan penumpang yang turun di gerbong-gerbong A1 dan gerbong 2, gerbong 3 itu nggak kebagian kanopi, terpaksa hujan-hujanan deh. Nah, habit masyarakat Indonesia makin kesini makin baik. Baguslah untuk kesadaran penumpang keluar dan masuk kereta. Dan ini adalah kereta api Argo Parahyangan dari stasiun Bandung dengan kereta dari BD, bukan dari Jakarta Kota. Rangkaian dari BD dan lokomotif itu ada juga BD CC 206. Ya, apakah teman-teman udah pernah menggunakan kereta jarak jauh di masa pandemi ini? Nah, patut dicoba ya teman-teman dengan protokol kesehatan. Jadi teman-teman sebelum naik kereta, teman-teman H-1 itu harus rapid test dulu di stasiun Senen ataupun stasiun Gambir. Nah, itu terlihat teman-teman tuh sudah terpasang sampai ke arah utara. Tapi kalau dari sini kayaknya tidak ada gate yang dari arah utara. Semoga PT Kereta membuatnya ya. Jangan sampai seperti stasiun Jatinegara yang gate utaranya nggak ada, sementara rumah yang daerah Rawamangun atau dari Pesangan agak repot, harus melewati jembatan penyeberangan dulu. Nah, itu juga peron tingginya udah jadi semua ya, sampai jalur yang ujung, untuk jalur 1 sampai jalur 8.
Tuh teman-teman, itu udah tersambung ya kanopi atasnya. Ini perkembangannya cukup cepat di stasiun Cikarang ini. Nah, tapi belum semua terpasang. Di sisi timurnya belum terpasang tiangnya. Nanti kita bisa lihat dari atas ada juga pemasangan untuk tiang baja untuk pelebaran hall stasiunnya. Nah, itu tinggal menyambung dari hall yang sebelumnya. Enaknya bangunan baja ini gitu. Jadi tinggal masang, tinggal menyambungkan. Gitu teman-teman. Dan ini peronnya juga lebih lebar dari stasiun Bekasi menurut saya ya. Stasiun Bekasi lebih narrow, tuh lebih sempit. Nah, kita spotting kereta dulu sembari update. Ini kereta api Tegal Express dari stasiun Pasar Senen tujuan stasiun Tegal. Saya nggak tahu bedanya Tegal Express dengan Argo Jati. Mungkin Argo Jati ada eksekutif ya. Kalau ini full ekonomi, jadi ada pilihan. Setahu saya zaman dahulu tuh Tegal Express keretanya pakai KRD yang dari Nippon Sanrio. Sekarang udah gak ada KRD-nya. Ini sekarang diganti kereta rangkaian biasa. Kalau dari dilihat sih okupansinya tidak terlalu penuh. Nah, nanti itu juga ada spotter kereta. Saya nggak tahu siapa namanya karena saya nggak kenal. Kita bergeser ke atas, kita naik ke atas. Nah, itu juga pembuatan mungkin untuk eskalator nanti naik ke atas. Nah, itu teman-teman bisa dilihat tuh bajanya tinggal disambung ke arah utara. Yuk kita naik ke atas, ke hall yang di atas, di hall stasiun Cikarang. Banyak rumor yang beredar katanya LAA-nya mau dilanjutkan hingga stasiun Karawang, tapi sampai saat ini saya menanyakan ke petugas PT Kereta Api, mungkin belum ada rencana untuk ke stasiun Karawang. Rencana ada, tapi progresnya belum ada karena menyelesaikan double track terlebih dahulu dari stasiun Bekasi yang ke arah stasiun Cikarang. Nanti saya akan update juga double track dari stasiun Bekasi menuju stasiun Cikarang. Pokoknya jangan lupa subscribe, like dan komentarnya di channel ini. Jangan lupa lonceng belnya dibunyikan apabila saya upload video baru. Nah, ini di hall stasiun yang di atas tidak ada perbedaan di hall atas dengan yang ada di hall bawah stasiun Cikarang. Nah, itu bisa dilihat di sini sangat jelas ya teman-teman. Itu hallnya sudah tersambung ke arah utara stasiun Cikarang. Nanti di sebelah sana juga ada lift untuk penyandang disabilitas. Ini sayangnya ditutup ya sama terpal ini. Tadi saya mau nekat untuk melihat kesananya, tapi banyak sekali petugas dari PT Kereta Api. Ngeri juga sih. Tapi dari sini juga cukup terlihat bahwa bangunan yang di atas ini atapnya sudah tersambung teman-teman. Ya, kita ngintip sedikit ke hall yang baru sebelah sana. Itu udah dibeton nih, tapi lagi ada pelapisan beton lagi di sini. Tuh angkanya kelihatan dari sini. Kita ngintip sedikit, nggak apa-apa lah ya. Masih banyak besi-besi baja di sana. Nah, udah dicor ternyata. Nah, itu ada pengangkatan tiang untuk penyangga atap di sebelah sana menggunakan crane karena lebih efektif menggunakan crane. Pergerakan ini lebih cepat. Nah, itu terlihat di bawah teman-teman. Untuk jalur 5-nya udah ada relnya, tapi sebelahnya masih banyak galian dari fondasi untuk bajanya. Dilihat nanti semua stasiun dari arah Jakarta ke stasiun Cikarang, model-model bangunannya ini sama seperti ini, menggunakan hall stasiun di atas yang cukup besar dan cukup lebar. Jadi semua standar ukurannya.
gitu. Bagus sih untuk standarisasi dari setiap stasiun KA Daop 1. Semoga saja stasiun model seperti ini bisa diterapkan di stasiun-stasiun lain di Daop 1. Nah, ini besi bajanya cukup tebal ya teman-teman. Nah, tuh proyeknya dikerjakan dengan sangat serius, dengan sangat baik untuk perkembangan transportasi di Indonesia. Semoga makin banyak yang naik kereta komuter dan mengurangi kemacetan di jalan raya. Karena fasilitas yang makin bagus, juga penumpang makin nyaman, seperti stasiun Cikarang yang sekarang ini. Nanti stasiun Jatinegara interior di atasnya mungkin sama seperti ini. Jadi saya belum meliput tentang stasiun Jatinegara. Nanti kalau udah jadi ya. Bergeser ke bawah, di ujung sebelah barat, nah itu rangka untuk tiangnya udah berdiri, tapi rangka untuk atapnya belum dipasang. Nah itu udah sampai, mungkin nunggu atap kanopinya itu jadi dulu, baru nanti tiang-tiangnya itu dipasang. Itu teman-teman, mungkin udah ada tahapannya dan standar tahapannya harus dijalani. Kalau lihat stasiun Cikarang ini cukup besar dan cukup luas, dan kemungkinan bisa 8 lajur ini stasiun Cikarang. Jadi sama seperti stasiun Jatinegara ataupun stasiun Bekasi. Kalau stasiun Tambun kemungkinan hanya 6 lajur, dan belum ada update apa-apa di stasiun Tambun. Jadi yang diprioritaskan itu di stasiun Cikarang terlebih dahulu, karena stasiun utara merupakan ujung dari kereta api komuter lain. Semoga kereta jarak jauh juga bisa ya berhenti di stasiun Cikarang. Saya harap sih begitu, sehingga para penumpang bisa naik dari penumpang kereta api jarak jauh bisa naik dari stasiun Cikarang. Semoga ya teman-teman. Wah, kebetulan ada kereta lagi nih. Kemungkinan ini kereta api Argo Parahyangan dari stasiun Gambir menuju stasiun Bandung. Ya benar, Argo Parahyangan, tapi menggunakan rangkaian Jakarta Kota. Ya benar sekali, Argo Parahyangan. Dan Argo Parahyangan frekuensinya tidak sebanyak seperti sebelum pandemi, mungkin karena okupansi penumpangnya juga belum banyak. Teman-teman yang bisa mencoba kereta jarak jauh sudah bisa, tapi harus rapid test dulu. Cara rapid testnya ada di video saya. Nah, itu saja teman-teman video kali ini. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.